Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian senang hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membuat teks petunjuk. Mari kita belajar bersama. Teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan atau bimbingan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Dalam teks petunjuk terdapat langkah-langkah yang ditulis secara runtut untuk melakukan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk haruslah kalimat yang baku, efektif, dan mudah dimengerti. Dengan bahasa yang singkat, padat, jelas, informatif, dan komunikatif. Dengan demikian, seseorang dapat mengikuti arahan yang ada dalam teks petunjuk tersebut. Berikut adalah contoh teks petunjuk pembuatan kipas kertas yang merupakan cara hemat energi. Silakan dibaca ya anak-anak dengan cara mempost video ini. Anak-anak hebat, agar dapat lebih mudah dimengerti pada teks petunjuk pembuatan kipas kertas ini, sebaiknya disertai dengan ilustrasi gambar pembuatannya. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah mengikuti arahan yang ada pada teks. Kita dapat membuat bentuk kipas yang berbeda dengan kipas yang ada pada teks petunjuk dengan menentukan sendiri jenis bahan yang mudah didapat di lingkungan rumah. Dengan demikian, kipas yang akan dibuat akan bervariasi dan menarik. Berikut adalah jenis-jenis bahan yang bisa digunakan yang ramah lingkungan dan mudah didapat. Yang pertama, beragam jenis kertas bekas seperti koran, majalah, kotak bekas kemasan, buku tulis bekas, kalender bekas, dan lain-lain. Selanjutnya, beragam jenis plastik bekas seperti aluminium foil dan pembungkus kemasan deterjen, gelas plastik, bekas air mineral, digunting dan dirangkai, dan lain-lain. Bahan-bahan alam lain seperti daun pisang, daun kering yang dirangkai. Selanjutnya kita akan membuat teks petunjuk menggunakan sesuatu. Petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, tuliskan petunjuk melakukan sesuatu secara urut sesuai urutan yang harus dilakukan, apabila perlu dengan penomoran. Kedua, tuliskan petunjuk secara rinci dan detail. Ketiga, cantumkan keterangan secara lengkap dan jelas berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Keempat, cantumkan hal-hal yang harus dihindari apabila hal yang akan dilakukan berkaitan dengan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya dalam pembuatan barang yang menggunakan zat kimia dan sebagainya. Kelima, gunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, informatif, dan komunikatif. Keenam, jika perlu sertakan ilustrasi pendukung seperti gambar. Selanjutnya Ibu Guru akan memberikan contoh teks petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Cara menghindari bahaya listrik pada anak-anak di dalam rumah. Rumah adalah tempat tinggal yang seharusnya aman, namun tetap diwaspadai. Hal yang harus diwaspadai adalah aliran listrik. Aliran listrik yang menjadi komponen penting dalam rumah yang dapat menimbulkan bahaya
sehingga tidak boleh disepelekan. Untuk menghindari bahaya listrik, khususnya pada anak-anak di dalam rumah, perhatikan petunjuk berikut. Yang pertama, hindari menarik kabel saat hendak mencabut peralatan listrik dari stop kontak. Kedua, hindari menyentuh peralatan elektronik atau kabel listrik dengan tangan basah. Ketiga, padamkan aliran listrik jika ingin mengganti bola lampu yang mati. Keempat, waspadai kabel listrik ketika kabel berada di bawah lantai dari jangkauan anak-anak. 5. Gunakan peralatan listrik sesuai dengan aturan. Keenam, selalu menggunakan penutup stop kontak. 7. Letakkan kabel di dinding menggunakan paku kecil untuk merekatkan kabel-kabel tersebut. Berikut contoh teks petunjuk cara membuat arus listrik sederhana dengan menggunakan kentang. Silakan dibaca dengan saksama dengan cara mempause video ini. Anak-anak hebat, kita dapat membuat teks petunjuk berdasarkan alat dan bahan yang tertulis serta deskripsi gambar tentang percobaan yang dilakukan. Teks petunjuk dapat dibuat menggunakan kalimat sederhana sehingga pembaca dapat mudah memahaminya. Kesesuaian teks petunjuk dengan praktik menjadi hal yang paling utama. Selain itu, bahasa dan ejaan yang digunakan harus bersifat baku. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Lalu, apakah ada energi pengganti energi listrik? Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Selain bermanfaat untuk dikonsumsi, kentang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti baterai. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih.